Kunting mo kumatanyay ka sa buhay na Quran atong buha di mamayunti. Firman Tuhan bilang hendaklah engkau jujur, hendaklah hidup menurut perintahku. Tapi ketika ada percakapan dunia yang sesuai dengan kita, itu yang kita terima. Demikian. Tuh. Maka periksa lagi komitmenmu. Kalau kita bilang tidak setuju untuk topik ini berpegang pada perintah Tuhan, gitu kan? Tunduk pada perintah Tuhan. Ingat dan tuluskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari yang ke-7 ialah Sabat bagi. Bahasa nama minggu dan minggu 1 2 bulan ini. Mulu orang nama kata itu bulan-bulan ini. Berani minggu. Yang dorong pertanyaan masalah pulau. Toma, pertanyaan ini memang ada di maka kita berpegang pada perintah Tuhan atau berpegang pada perintah manusia. Maka sering kita mengungkapkan hal-hal yang sangat indah, tapi tidak pernah melakukannya. Maka ibu bapak saudara-saudara, kenapa menjadi penting kita berpegang pada perintah Tuhan? Apa pengertian perintah Tuhan di sini? Apa pemahaman tentang firman Tuhan di sini? Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, pernahkah kita bertanya, kira-kira kenapa Alkitab kita disebut dengan nama Perjanjian Lama? Perjanjian Lama. Kenapa di Alkitab kita tidak disebutkan saja bagian yang pertama, bagian yang kedua? Kenapa harus perjanjian lama, perjanjian baru? Dan di antara keduanya konsisten pakai kata perjanjian. Maka memang untuk memahami posisi firman Tuhan atau perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, kita harus mengerti konteks perjanjian yang dimaksudkan. Maka kira-kira begini di dalam tulisan Alkitab, para penulis Alkitab tidak pernah mengklaim bahwa firman Tuhan itu datang dari surga, kemudian jatuh dalam bentuk tidak. Tapi Tuhan berfirman menggunakan bahasa manusia dan menggunakan sistem yang sudah dikenal oleh manusia. Maka termasuk hubungan antara Allah dengan umatnya memakai konsep perjanjian yang dikenal oleh orang di zaman dahulu. Maka ini yang disebut dengan perjanjian antara suzerain dan vassal, antara raja yang besar dan raja yang kecil, antara pemimpin dan antara budak. Jadi ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Ada pihak yang lebih besar, ada pihak yang lebih kecil. Pihak yang lebih besar bertanggung jawab untuk memelihara pihak yang lebih lemah. Pihak yang lebih lemah bertanggung jawab untuk hormat kepada pihak yang lebih besar. Tapi di antara keduanya perjanjian ini harus ada tandanya. Maka kalau kita nanti baca di Kejadian pasal 15, perjanjian antara Allah dan Abraham ditandai dengan binatang yang dibelah-belah. Kalau kita sekarang untuk mengesahkan perjanjian barangkali sederhananya materai. Maka kalau kita pakai istilah materai pada zaman itu adalah binatang itu diambil kemudian dibelah dua dan satu dibuat ke ujungnya satu bagiannya, satu dibuat ke sana. Dan pihak yang berjanji harus berjalan di tengah potongan-potongan binatang itu. Artinya apa? Itu menjadi pertanda siapa yang melanggar aturan perjanjian ini, nasibnya akan seperti binatang itu mati berbelah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tapi yang menarik nanti di Kejadian 15, Abraham tidur dan yang melewati potongan-potongan dari itu hanya Allah dengan penampakan di sana. Artinya dalam perjanjian itu sesungguhnya Allah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan umat. Tapi yang menjadi penting adalah dalam konteks hubungan Allah dengan umatnya,
bukan hanya persoalan potongan tadi yang begitu, tapi persoalan firman. Maka kalau kita ada surat perjanjian, maka surat perjanjian Allah kepada umatnya adalah Alkitab. Maka yang menjadi patokan dari perjanjian itu adalah Alkitab. Maka kalau kita tidak tunduk pada perjanjian itu, apa yang terjadi? Mati. Demikian sebaliknya, kalau Allah tidak tunduk pada perjanjian itu, Allah harus bertanggung jawab. Ada jujur ya teman-teman, mungkin Tuhan salah. Mana mau sebenarnya itu? Yang paling mungkin bersalah siapa? Manusia. Maka posisi firman Allah dalam perjanjian itu sangat penting. Maka nanti kalau baca Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat 14, dia berkata orang yang mengikuti firman akan diberkati. Tapi ayat 15 sampai ayat 69 pasal 28 kita Ulangan mengatakan orang yang tidak taat harus didapati kutuk. Alami, kalau kita lari meninggalkan tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita otomatis terpisah dari Tuhan. Alami orang si tahu Tuhan, unang Tuhan ini juga Tuhan sudah buat satu sistem, tapi kita merusak sistem ini dan kemudian ketika kita merasakan penderitaan, kita kemudian menghujat. Jadi macam ini. Dia tak betul jalan kita. Maka posisi firman Tuhan sesungguhnya bukan sekedar dokumen yang kemudian dibacakan, tapi persoalan bagaimana ini mampu memelihara hidup kita. Maka kalau kita memang sudah memilih untuk tidak berjalan di jalan Tuhan dan di satu titik kita kemudian merasakan penderitaan yang sangat hebat, jangan coba-coba salahkan Allah. Karena firman Allah ini sesungguhnya juga ibarat benteng hidup kita. Kita sudah dibentengi dan di dalam benteng itu Allah menjamin kita hidup dengan aman. Tapi kita memilih untuk melompat keluar. Maka lagi-lagi kita harus ingat satu iblis itu selalu keliling-keliling Bapak Ibu, mencari siapa yang lompat pagar di luar dari benteng itu. Seketikanya engkau melompat, dia akan menelan. Maka ini yang menjadi penting. Berpegang pada perintah Tuhan bukan persoalan tindakan Allah yang menekan umatnya, bukan. Tapi karena Allah tahu apa yang penting bagi kita. Itu yang pertama. Maka kemudian di pasal 4 ini mengikuti nama dari kitab ini adalah kitab Ulangan, atau di dalam bahasa Yunani disebut Deuteronomi. Deuteronomi dari Deuteronomi sebuah hukum. Maka Deuteronomi hukum kedua artinya mengulangi apa yang sudah ada di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu yang diulangi Mengapa itu diulangi? Karena perjalanan bangsa ini sangat panjang. Mereka yang mendengarkan firman ini pada awalnya berkemungkinan sudah mati. Dan mereka yang ada ini sekarang, bangsa Israel yang dimasukkan di sini adalah generasi-generasi kemudian. Maka penting untuk diingatkan ulang akan firman Allah supaya mereka tetap ada pegangan sebelum mereka sampai ke tanah. Supaya jangan sampai ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka tidak mengerti apa maksud dari tanah Kanaan dan mereka tidak mengerti mengapa mereka harus sampai di sana. Maka kemudian bisa terjadi kesombongan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dalam teks ini ialah sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Maka firman Tuhan itu pertama-tama tentang kehidupan.
menyiksa. Sudah banyak orang di zaman ini mengatakan, kenapa saudara tidak besar? Memang kenapa? Firman Tuhan itu ayat tidak bukan apa? Itu hanya menyiksa kita, loh. Justru ketika kita bersedia mengikuti perintah itu, hidup kita akan semakin berkembang. Tapi banyak kemudian orang mengambil jalan yang lain dalam memahaminya. Hari Sabtu yang lalu, kami berfoto di Rumah Sakit Polri Prima di antara dokter dan perawat. Firman Tuhan sangat tegas. Tapi di sana pun dengan orang yang katanya notabene berpendidikan masih mampu mengeluarkan statement. Kita kan manusia, Pak. Ini semua Tuhan coba. Susu. Itu semua manusia. Oleh sebab itu kita penting untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, karena kita sadar kalau sekali mendengarkan kita tidak bisa melakukan. Bahkan kalau kita sudah berkali-kali mendengar, itu pun belum tentu bisa kita lakukan dengan sempurna. Tapi kesediaan hati dan pemahaman akan pentingnya perintah Tuhan yang menghidupkan kita, justru itu yang mengajak kita untuk selalu belajar dari firman Tuhan. Maka kalau kita kemudian membuat pembelaan ini, apa kita manusia tidak bisa sempurna. Dan saat Yesus salah ketika dia mengatakan Matius 5:48, kata kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga berada. Salahkah Yesus mengungkapkan itu? Kepada siapa Yesus berkata? Kepada malaikat atau kepada manusia? Kepada manusia. Kepada manusia Yesus berkata, hendaklah kamu. Firman Tuhan bilang apa memang data kita sempurna. Alam ini kami untuk kehadirannya Allah dan boleh sempurna. Akan kuat atau boleh. Hal ini mau ulang-ulang bicara. Baca di teks yang lain, Paulus bilang apa? Kesempurnaan kita bukan karena kemanusiaan kita, tapi karena Yesus sudah mati bagi kita. Maka setelah Dia menebus kita, yang hidup di dalam kita bukan lagi kemanusiaan kita sendiri, tapi Kristus masuk di dalam. Hal ini boleh sempurna dalam baik menurut Roh Kristus. Bisakah saya sempurna bersama dengan Kristus? Ada yang mengingat, kalau mau bijak keingat, yang mau musik? Ya. Ya, mau musik? Ya. Jadi, dah, kalau sukunya teman-teman. Aku mau dibuka sedikit. Ya, Pak. Ya. Do Kristus memberi musik. Ya, do Kristus memberi musik. Ay malang dia peholao si nama Kristus. Boleh itu mandaran seperti itu. Ini opat. Ini obat. Ini jauh. Unit 22 mana ada. Oh, orang tahu orang. Sesuai yang terbicara mau pesan. Saya ini dan perjuangan itu saya ada lagi. Harus bisa terdengar. Saya bukti kenal. Apa yang kita lakukan dalam menurut kebiasaan kita setelah Yesus mengorbankan dirinya. Siapa yang hidup di dalam kita? Kristus. Dibuat-buat koma Yesus imam Yesus. Padahal kita diterbang menurut gambar dan rupa Allah. Maka kemudian teman kita agama lain dia, oh ternyata mereka dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata Allah yang menembus. Artinya kita berharap biasa apa diri Allah. Roh mengambil mana itu? Wah, mana itu?
yang biji susu cipanan. Wah, kita adalah gambar dan rupa Allah. Ketika engkau melihat temanmu, sesungguhnya di sanalah engkau melihat wajah Allah. Allah ini merupakan Jepang doa kamu berjodoh sejuto. Unang Victor Doktor, aku beri kamu ini. Ini lakukan bukan kami. Mau lihat Tuhan di dekor biasa barunya. Ini nama, amin. Amin. Ayo sih Tuhan. Maka sekali lagi kita kembali kepada teks ini, firman Tuhan itu sesungguhnya menghidupkan. Maka kalau ada orang yang memakai firman Tuhan untuk membunuh, itu bukanlah firman Tuhan. Menangkap yang ayat di diri lawan ayat sedikit Tuhan. Tadi menang ala mayoritas mungkin tidak bisa ada wilayah. Anak trauma yang kita pakai teks perjanjian lama ada disuruh dengan bangsa Israel orang. Apa pun diri disuruh orang. Apa ulang dalam pasal Gagas. yang belum jauh lagi soal kata sekarang begini, anggota sudah begini. Salah, itu bukan firman Molosok ke kami ini unang baik di statusmu, hai kemalas, berilah kepada semu. Jangan lagi nak, jangan lagi. Mene, diberi kolom aku ini sebaliknya terus. Kabenana unang posting ayat ini silang ngani, hai orang benar ini. Firman Tuhan itu sekali lagi dia menghidupkan. Dan firman itu juga yang mampu mengantarkan kita sampai ke tempat di mana Allah telah menentukan untuk kita sampai ke. Amin. Harap bersuara menurut satu pihak, menurut satu dalam. Satu orang satu. Udah. Ada tuh bersoal muna agama satu dalam satu. Arong. 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 Kasih mati. Coklat dulu. Alam hampir tiga mah. Kalau nanti kita pun nama persudah ini. Ini masih satu sunat dan sudah. Alam itu masih ada berita. Ngomoi ngomai mengulu. Dan pinatawi hal itu akan kita. Oleh masa aku keluar dari tolong di keluarga opung arti opung nado itu murah. Roma panggil di hujan si donganda sahabat siau ada di pasar si dan berdua kopi. Aku itu tak tahu. Ini nama tahu keluarga ini gak dibobot siang. Nanti lebih juga deh. Kalau ini dihormati kita roh gereja pas dan dari dalam tubuh semangat di sini dengan hati. Kalau ini satu lu posisi, melurus kita lalu pemilu di benar persudah. Lalu ini, saya lagi bingung di mana? Jika kurang tak bingung di mana? Semua sudah di mana? Ada cita tuh baik, oke sama. Ada kerjanya dan mengatakan ada kosong. UPD itu UPD alam berhalal kasih pada Tuhan. Iya. Kalau ini lepas si bangun baru, iya mari. Ayat dari Tuhan ini menemui bangun kita, lalu kita tahu kita. Sangat kuntingan namun Mario ini jauh. Bina berbawa, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu.
unang ditabay, unang dioruli. Anong jamu ngadimu kamu di 22, wangi 22, celakalah orang yang menambahkan dan mengurangi dari apa yang telah. Nampak tidak benar? Gak usah ditambahin, ya. Gak usah ditambahin dan juga tidak usah Kurangi. atau sebelum cukupnya Alkitab itu menjadi penghiburan. Jangan lagi kau dibuat kata-kata bijak untuk yang tak paham. Dari pun memang pembuat ini. Maka si kata-kata itu omong ukuran tu si talonnya, si talonmu. Ada kakek mau dibuat kata-kata bijak untuk yang patah hati kakek dong. Lama cik orang mengirimku, lalu diberi dubuhi. Bolong. Maka kalau di kolom coba kamu kosong fungsi di salah seorang. Alkitab itu cukup untuk menghiburkanmu. Jangan lagi cari yang lain. Karena di luar dari itu semua, itu adalah produk dari pikiran manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan sebab segala firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menegur dan lain sebagainya. Sudah bisa sebelum? Sudah? Jadi gue terlalu bangga lah kalau bikin kata-kata motivasi dari tokoh terkenal, gue bangga. Ada yang mau Alkitab ini posting anggua berdono pun minyak bosku. Ada yang mau kali kata-katanya tulis surat tulis termas mana yang baca gitu. Kata pembon badai calon pendeta jatuh sinuran minyak bosku. Angkore. Ada yang mau di surat tulis ada sian turkubo. Misalnya ayat 1 sekarang dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Anggui kalau kontak mulai Allah Tuhan biaskan. Karena memang harus begitu. Jangan seperti yang di awal tadi. Firman Tuhan bilang memakai 70 kali 7 kali tapi tidak bilang cukup 3. Kamu bikin dari Tuhan. Sudahlah. Jangan sesuatu lah. Maka berpeganglah hanya kepada perintah Tuhan. Ini memang sesuatu. Kenapa kita kurang mencintai Alkitab? Karena kita tidak pernah fokus ke Alkitab. Udah perlu nama 10. Ini nama 10 yang nama 10 perhatikan ini. Kenapa? Setelah kau putus sama pacarnya, kok kayaknya dia makin cantik, kok kayaknya dia makin ganteng. Tahu gak kenapa? Bukan makin cantik dia kawan, bukan makin ganteng. Waktu kalian pacaran, kau fokus sama pacar orang. Ada pacar orang yang kuliah di Instagram. Kau boleh jujur kali, kau boleh berpost semuanya. Ini cuma motoran. Ini dorong makan apa saling. Ngalirnya ada. Ya. Jadi kita begitu. Mengapa seakan-akan firman Tuhan tidak ada dayanya, tapi motivasi dari orang luar misalnya, dari motivator itu sangat menduga, karena kita fokus ke sana dan tidak memberikan perhatian. Maka mulai hari ini kita kembali diingatkan berpeganglah pada perintah Tuhan, fokuslah kepada firman Tuhan. Dalam pengertian bukan berarti firman Tuhan ini kita hafal dan kemudian kita baca terus menerus tanpa ada maksud untuk merenungkan dari jauh. Karena memang membaca firman Tuhan tidak semuanya persoalan ilmu. Bagaimana kemudian orang mati mengukur orang mati sendiri? Itu ada yang mau dikatakan misalnya.
Ayat 2 bilang, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allah. Jangan kepada perintah yang lain. Dan tidak hanya berpegang, ayat yang ke-6 bilang, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Dan ketika orang melihat engkau, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kalau orang melihat hidup kita memang sesuai dengan perintah Tuhan, maka tak heran banyak orang yang akan mengikut Allah. Ya, juga saudara-saudara ini harus dibilang. Banyak sekarang di YouTube agama itu sebagai titik langkah untuk berdebat, itu tidak perlu. Tapi Petrus 3 bilang apa? Bersiap sedialah memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang minta pertanggungan iman kepada-Mu. Artinya, kalau ada orang yang bertanya, jawablah. Tapi sebelum menjawab, Petrus 3 bilang apa? Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hati. Ya. Maka dosa terlalu senang kita karena berdebat persoalan akidah dan lain sebagainya. Marilah kita berlomba, bukan persoalan pengetahuan semata, tapi bagaimana kita mampu untuk melakukan apa yang telah difirmankan. Mulut dari nama jauh, yakin berani, saya untuk luas. Yang sudah lebih banyak membaca Alkitab ini daripada kalian. Ya. Di tempat pelayanan sebelumnya ada beberapa keluarga kami kenal memang rutin setiap hari melakukan pembacaan Alkitab. Sampai sekarang kami tanya, dan mulai kami berangkat dari Medan sudah mau putaran ketiga baca Alkitab. Rutin setiap hari. Artinya, dengan pendidikan, tapi jangan kita menjadi koma dengan berlaku ini. Lo pergi kamu, jangan kami jadi sendiri. Hari lalu semua tamu malau, mabulan. Unang-unang tadi-tadi diberi, ya kan? Diberi. Ya, untuk anak aman, punya tidak. Ada dokter, untuk saya tadi pernah diberi, dimana saya muka ini. Orang diberi. Tapi ayat 6 katakan lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mereka mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Maka kebijaksanaan kita ialah ketika kita mampu setia kepada perintah Allah, bukan mampu untuk mengikuti segala tren yang ada di dunia. Sekali lagi, kebijaksanaan kita ialah ketika kita mampu untuk menaati perintah Allah dengan setia, bukan mengikuti semua tren yang dimunculkan oleh dunia. Apa sebelum? Ini bukan TikTok ya? Bukan TikTok. Kalau kalian bukan TikTok, sering lihat orang yang berbeda. Ini kata-katanya setidaknya wadidaw. Ya, ada orang yang kemudian mengikuti tren itu. Oke, maka untuk mengikuti, tapi cuma bayangkan yang paling dalam. Kalau kamu lihat dia, aneh. Kemudian nanti sampai sesak nafas karena dapat hipnoma. Itu betul ya. Ustaz gitu. Kemudian dapat hipnoma kan? Cuma lagi. Kenapa begitu? Apakah persoalan hipnoma yang nilainya 99 poin itu harga dirimu sudah terpenuhi? Banyak cara yang lain yang bisa kau upload di sana. Ya.
Sekarang banyak juga challenge yang aneh tuh ya di TikTok itu. Kalau ada yang memberikan gift ini, aku makan lumpur. Lumpur itu dari saya beli 1, 2, 3, guys. Jadi bayang kita coba. Oke lah, sekali lagi oke lah. Memang kita menghasilkan. Kalau memang menghasilkan. Tapi masa begitu. Amangnya, itu juga mau yang penuh. Udah ngomong mirip. Dah. Itu juga. Dah. Subuh dia mau lihat jajan yang berbeda. Makanya yang subuh ini mana di mana ada ini kan? Itu juga. Dah. Orang sudah juga kiamat orang seperti. Ada yang mau di sini bisa ayo di sini kalau komentar kasih ayat untuk yang kita sejak awal sih. Kasih ayat untuk orang yang putus cinta kan jauh di sini kan lebih baik kan kok kamu kok lumpur merah ya kalau sehat bukan masuk akal ya kan kalau dapat di sini aku mau jadi semua ada kan yang mau cari semua kan ada yang belum makan apa namanya saya belum naik kan yang dikatakan kenapa ya? Kok justru orang makin banyak mengikuti yang aneh dan tidak jelas daripada mengikuti firman Tuhan yang tidak jelas. Maka kembali ya, kita terlalu fokus dengan keren kita, sedangkan firman Tuhan kita sampai sini. Apa yang berlaku mau ditambah di mana diri sepadan muda kamu, ada nomor joget di jelas. Menurut aku ketika kalau minggu pagi kamu kalau ketika makan sampai menurut itu mak dua aku nilai poin dulu di sini dulu hati-hati dengan membunuh diri saya berbeda. Ayat yang ke-7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepada. Maka yang kedua, firman Allah yang sampai kepada kita itu menjadi bukti bahwa Allah dekat kepada kita. Firman Allah, kalau kita masih bisa mendengar firman Allah, itu tandanya Tuhan masih dekat dengan kita. Allah ini dia rumah Tuhan ini di dalam kita. Allah ini dia rumah Tuhan ini di sisi Allah. Allah ini dia Tuhan di parikil. Allah ini dia Tuhan di parikil. Allah ini dia Tuhan di tengah-tengah di pasaran. Kita tadi dan berdoa untuk kami tentang mau kami soal ekonomi mau maaf dilakukan untuk hari datang so. Mau minta berbalik di mana dilakukan untuk hari itu. Maka setiap kali kita mendengar firman Tuhan sesungguhnya kita harus merasa bangga dan berbahagia karena itu menjadi tanda juga bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang dibentangkan kepadamu pada hari ini. Tidak ada orang yang bisa bilang bahwa firman Tuhan tidak adil. Yang membuat firman Tuhan menjadi tidak adil ialah kalau kita memasukkan ukuran manusia itu ke dalam. Kalau kita memasukkan selera kita di dalam. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita masukkan pikiran kita di dalam Alkitab, dalam firman Allah, kita akan mengatakan firman Allah tidak apa-apa. Kalau mungkin kita cukup 3 kali dari hari ini saya Tuhan bilang harus terus memaafkan. Kalau kita masuk kata dia. Menuju ayam buruk itu ayam buruk. Tahu. Ada yang hubungnya dengan itu kan? Itu tidak itu ngomong begini. Kau memang pasang itu. Bukan soal itu lagi. Dia masamu. Ya. Kalian menuntut aturan ini. Maka firman Tuhan yang sampai kepada kita sesungguhnya menuntut juga karakter yang adil. Firman Tuhan itu sendiri adil dan kalau sudah sampai kepada kita dan kita ikuti, kita pun akan berperilaku adil. Ini apa ini?
Tetapi waspadalah dan berhati-hati senantiasa supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu sendiri. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucu. Jadi kalau mau bicara dengan boros, udah kamu pengadaan itu apa yang kamu? Unang sila kita bercerita, udah dihukum menjadi besar umat Islam. Unang diri kamu berpercaya kalau berpercaya di roh. Alih kan tubuh anak dan dihukum. So semoga dibolong sumaga. Mak, silakan Tuhan yang dihukum dia lain. Akan pulang. Menjadi pembuka yang lain. Ayo bilang video apa sih nomor 2. Nah saya nomor 2 mulai siap SD saat kuliah. Jadi mau terus berusaha atau jangan lupa sih ini. Anak mau lagi di mana katakan? Oh mau lagi di mana? Ada yang berbuat ini. Lalu anak tujuh hidup kata ibu kata sudah sadar itu dia lebih jauh berperang orang tua nanti dia lebih jauh bangunan kalau semua ini sudah makai mau ada yang apa yang tahu mulai dari orang yang pada dasarnya sudah dididik berdasarkan firman Tuhan sampai kepada masa tuanya ini tidak akan bergeser dari dasar ini. Unang pun juga dia yang masih jauh baru masih kamu memudar 24 tahun sehari datang orang lagi. Unang pun juga sudah dipasangin kamu sampai marah dan lebih rupa itu lewat apa? Semua menjadi nomor berarti 16 tahun Indonesia kan? Hari pamat yang nomor 2 sebelum dipamat ya pamat yang semua. Yang saya berusaha banyak cerita anak dulu. Ada yang dia tulis ada yang ditukar. Sekarang kami pun semua ada kebutuhan ini. Hal ini sehari-hari melalui minggu hari ini kita diingatkan, tapi saudara-saudara berpeganglah pada firman Tuhan. Berpeganglah pada firman Tuhan. Seperti itu jangan menyatakan bahwa perintah Tuhan itu tidak berlaku hanya karena perkataan manusia, tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Fokuslah kepada firman Tuhan, peganglah dan taatilah, lakukanlah dengan setia. Maka dia akan memberikan kehidupan bagimu dan juga mengantarkan ke dalam hari-hari hidup yang terjadi. Amin.